Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Umnisa Iba dan teman saya Intan Jayati akan mempresentasikan tentang laporan keuangan entitas syariah. Yang pertama yaitu pengertian laporan keuangan bank syariah. Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan laba, laporan perubahan, laporan posisi keuangan. Misalnya, laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan dapat dikatakan sebagai alat yang mencantumkan angka-angka rupiah dan presentasinya atau kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan atau perbankan. Dalam buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia menyebutkan tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, yang keempat dapat dibandingkan. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Pengguna laporan keuangan syariah bukan hanya berasal dari karyawan lembaga keuangan syariah, melainkan berasal dari berbagai kalangan. Pengguna laporan keuangan syariah di luar lembaga organisasi inti meliputi akademisi, investor, nasabah, masyarakat umum, auditor, pemerintah maupun pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu relevan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevan merupakan kait-mengkait, bersangkut paut, berguna secara langsung. Artinya, pengguna laporan keuangan menggambarkan kondisi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Jayati. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Nusaibah. Ya, di sini ada karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah memiliki 4 karakteristik kualitatif pokok, meliputi yang pertama ada dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga kendala, yang keempat dapat digunakan. Ya, kali ini saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu kendala. Kendala memberikan hasil yang dapat dipercaya, merupakan karakteristik yang ketiga pada informasi laporan keuangan. Berbagai kesalahan dapat dikurangi bahkan dihindarkan ketika menyusun laporan keuangan syariah dengan memperhatikan berbagai aspek. Perhatian yang perlu ditekankan adalah proses penyajian laporan keuangan. Penyajian harus memberikan kesimpulan wajar dengan penyusunan secara jujur. Yang keempat, dapat digunakan. Kegunaan dari laporan keuangan syariah adalah dapat dibandingkan dengan usaha sejenis. Fungsi membandingkan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan. Salah satu evaluasi yang dilakukan dapat diperoleh dengan mencari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Potensi keuntungan maupun bagian yang belum maksimal dapat ditingkatkan sebagai langkah memperbaiki posisi. Strategi dan kebijakan yang disusun oleh lembaga keuangan syariah dirumuskan berdasarkan hasil membandingkan dengan usaha sejenis. Yang selanjutnya ada unsur laporan keuangan entitas syariah. Unsur laporan keuangan entitas syariah ada 4. Yang pertama, aset. Yang kedua, liabilitas. Yang ketiga, dana sirka temporer. Yang keempat, ekuitas. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.
Yang ketiga yaitu dana sirka temporer. Dana sirka temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan membagikan hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Contoh dana sirka temporer adalah investasi mudharabah mutlakoh dan mudharabah muqayyadah. Dan dana sirka temporer tidak dapat digolongkan liabilitas karena entitas syariah atau pengelola dana tidak berkewajiban mengembalikan dana jika terjadi kerugian, kecuali kerugian tersebut karena kelalaian dan uang prestasi entitas syariah atau pengelola dana. Sedang karakteristik liabilitas adalah kewajiban yang harus dikembalikan baik dalam kondisi untung atau rugi. Dana sirka temporer tidak dapat digolongkan ekuitas karena memiliki jangka waktu atau jatuh tempo, dan pemilik dana sirka temporer tidak memiliki hak pemilikan, seperti pemegang saham. Sedangkan karakter modal adalah tidak memiliki jatuh tempo dan pemilik modal memiliki hak kepemilikan. Yang keempat ada ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana sirka temporer. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.